I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semua, kami dari kelompok 2 untuk kuliah analisis sediaan kosmetika dan makanan akan menjelaskan tentang analisis lipstik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Perkenalkan, saya Asadina Serwawo dengan NIM 027. Perkenalkan, nama saya Nurmin Rahmani Kebutungan dengan NIM 079. Perkenalkan, saya Alin Dewi Kesha dengan NIM 057. Perkenalkan, saya Gregorius Tiani Adikila dengan NIM 059. Perkenalkan, saya Vinasti Ayu Pararat dengan NIM 051. Perkenalkan, nama saya Lili Delvira dengan NIM 053. Selamat menyaksikan. Dalam video ini akan membahas salah satu sediaan kosmetik yang sangat sering kita lihat di pasaran, yaitu lipstik atau pewarna bibir. Lipstik ini merupakan salah satu jenis kosmetik yang diformulasikan dalam bentuk batangan atau stik yang digunakan berasal dari bahan seperti lilin maupun dari minyak. Penggunaan lipstik sendiri dapat menambah sentuhan artistik sehingga dapat menambah nilai estetika dalam tata rias wajah. Dalam video ini akan membahas tentang regulasi dari sediaan lipstik, bahan yang ada dalam formulasi sediaan lipstik, serta bahan yang diperbolehkan dan bahan yang tidak diperbolehkan ada dalam sediaan lipstik, dan akhirnya akan dibahas tentang analisis dari lipstik itu sendiri. Salah satu contoh yang akan kami bahas dalam video ini yaitu mengenai analisis sediaan lipstik yang mengandung timbal. Lipstik merupakan salah satu sediaan kosmetik yang sangat umum digunakan di kalangan masyarakat. Bahkan saat ini sediaan lipstik sangat beredar luas di kalangan masyarakat. Nah, untuk itu sediaan ini harus terjamin kualitas dan juga keamanannya. Maka adapun regulasi yang mengatur tentang kesediaan ini. Nah, karena lipstik termasuk dalam sediaan kosmetik, maka di Indonesia telah ada beberapa regulasi tentang sediaan kosmetik tersebut. Untuk menghasilkan sediaan lipstik yang baik, tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, persyaratan tersebut diatur dalam beberapa regulasi yang ada di Indonesia mengenai kosmetik, yang nantinya sediaan ini akan diedarkan kepada masyarakat. Jadi harus memenuhi standar dan kualitas yang baik sehingga dapat terjamin keamanannya. Nah, berikut adalah beberapa contoh regulasi tentang kosmetik, salah satunya lipstik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020 tentang cara pengajuan notifikasi kosmetika, di mana kosmetik yang beredar di Indonesia itu awalnya harus mengajukan notifikasi kosmetika agar dapat diedarkan di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada juga Peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019. Di sini membahas tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Jadi dalam regulasi ini dijelaskan beberapa bahan yang dapat digunakan dalam sediaan kosmetika, termasuk dalam sediaan lipstik. Kemudian untuk persyaratan teknis mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu juga termasuk di dalam regulasi ini. Kemudian ada regulasi dari keputusan Kepala BPOM nomor HK.00-05.4.3870 tahun 2003 tentang pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik. Nah, jadi ini ada beberapa contoh regulasi tentang kosmetik, salah satunya lipstik yang ada di Indonesia yang harus dipenuhi atau diikuti sehingga dalam pembuatan sediaan kosmetik, misalnya lipstik, dapat dihasilkan kualitas yang baik, bahkan terjamin keamanannya, sehingga ketika diedarkan kepada masyarakat dapat aman dan juga digunakan dengan baik pada masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada bahan-bahan sediaan dari formulasi lipstik. Untuk lipstik yang kita kenal sekarang adalah produk riasan yang terdiri dari pasta anhidrat yang mengandung pigmen terdispersi dan zat pewarna lainnya
yang dirancang untuk menonjolkan corak warna bibir. Bahan formulasi lipstick yang kita ambil itu dari Cosmetic Dermatology Product and Procedure Second Edition tahun 2016. Di sini bahan-bahannya itu ada lilin 19% yang padat pada suhu kamar untuk memberikan kekerasan dan kelembutan saat diterapkan. Pasta lilin 20% untuk melumasi lipstik setelah pemakaian, minyak 30% untuk mendispersikan pigmen, texturing agen sekitar 10% untuk memperbaiki tekstur, bahan pewarna pigmen atau mutiara 20% untuk memberi warna, bahan pengawet dan antioksidan 1% untuk menstabilkan formulasi, parfum 1% dan bahan aktif termasuk filter UV untuk meningkatkan manfaat jangka panjang. Saat ini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan lipstik. Yang pertama ada komponen padat atau disebut juga dengan basis lipstik atau juga disebut wax. Nah, wax terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu the hydrocarbon wax, di mana hydrocarbon wax ini paling sering atau paling umum digunakan dalam basis lipstick. Contohnya adalah white beeswax. Yang kedua ada the mineral wax. Contohnya ozokerit wax dan cherisin wax. Yang ketiga ada hard wax. Contohnya adalah carnauba wax, candelilla wax, hard paraffin. Dan jenis yang keempat yaitu microcrystalline wax. Bahan yang kedua yaitu ada komponen cair. Komponen cair sebagian besar terdiri dari minyak. Contohnya mineral oils, vegetable oils, castor oils, butyl stearat, glycol, water, silicon fluids, isopropyl maleat, dan lain-lain. Namun ada kriteria yang harus dipenuhi oleh komponen cair, yaitu harus memiliki sifat disolusi yang baik. Kemudian harus memiliki kisaran viskositas yang optimal. Harus tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, dan non-toksik dan tidak menyebabkan iritasi. Kemudian harus kompatibel dan stabil. Bahan yang ketiga yaitu komponen pelembut. Komponen pelembut ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan penyebaran dan juga untuk melembutkan lipstik. Contohnya yaitu ada anhydrous lanolin, lanolin cocoa butter, lecithin, dan petrolatum. Yang keempat, agen pewarna. Warna yang digunakan dalam formulasi lipstik terdiri dari 2 jenis, yaitu warna larut dan warna tidak larut. Warna larut yaitu pewarna yang mudah larut dalam minyak, air, dan alkohol. Sedangkan warna yang tidak larut merupakan pigmen organik atau anorganik. Terdapat kriteria pewarna yang harus dipenuhi. Yang pertama, pewarna harus memberikan opasitas yang baik ke bibir dan memberikan warna yang baik. Kemudian harus mudah dan seragam bercampur dengan basis yang digunakan. Warna juga harus disertifikasi dengan grade F, D, dan C sesuai dengan Food and Drugs Administration. Dan terakhir, warna harus memiliki kandungan pengotor yang rendah seperti arsenik, timbal, dan lain-lain. Contoh dari pewarna lipstik yaitu ada carmine, dye-stuff stain, pigmented stain, dan lain-lain. Bahan yang kelima ada pigmen pearlescence. Pigmen ini ditambahkan dalam formulasi lipstik untuk memberikan penampilan berkilau atau seperti mutiara atau metalik pada penampilan lipstik. Contoh dari pigmen pearlescence ini ada guanin crystals dan bismuth oxychloride. Bahan yang keenam ada agen opasifikasi. Ini digunakan untuk memburamkan atau memutihkan lipstik sehingga dapat mengubah warna dasar dari pigmen lipstik sehingga dapat menghasilkan berbagai macam corak lipstik. Contoh dari agen opasifikasi yaitu titanium dioxide.
Bahan yang ketujuh ada fragrance. Fragrance digunakan untuk memberikan bau yang menyenangkan. Fragrance juga dapat menutupi bau dari lemak yang digunakan sebagai basis, dan juga dapat menutupi bau yang mungkin timbul dalam penyimpanan dan penggunaan lipstik. Kriteria yang harus dipenuhi yaitu harus tidak berasa, tidak menyebabkan iritasi, dan kompatibel. Contoh dari fragrance ada rose oil, cinnamon oil, lavender oil, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan yang ke-8 yaitu bahan tambahan lain yang dapat diformulasikan dalam pembuatan lipstik. Yang pertama ada pengawet. Pengawet ini digunakan untuk meningkatkan lama produk dan mengurangi pertumbuhan mikroba. Konsentrasi dari bahan pengawet ini tidak boleh melebihi 0,1%. Contohnya yaitu ada parabens. Kemudian ada antioksidan. Nah, antioksidan ini diberikan untuk mencegah oksidasi dari lipstik. Contohnya ada BHA, BHT, tokoperol, dan lainnya. Yang terakhir ada agen perasa. Agen perasa ini disertakan untuk memberikan rasa. Contohnya ada cinnamoniol, peppermint, dan lainnya. Selanjutnya, daftar bahan kosmetik yang berbahaya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada lampiran 1. Lipstik akan sangat berbahaya jika tercemar logam berat. Nah, bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dalam sediaan lipstik yang pertama yaitu triloxan. Nah, triloxan ini adalah bahan yang digunakan sebagai antiseptik yang paling efektif sebagai antibakteri. Nah, dalam penggunaannya, triloxan ini dapat memicu pertumbuhan sel kanker dan mempengaruhi hormon. Oleh karena itu, akan sangat berbahaya jika triloxan terdapat pada sediaan lipstik. Bahan kedua yaitu phthalate atau ester phthalate. Nah, phthalate ini merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai plasticizer yang ditambahkan pada pembuatan plastik yang dapat meningkatkan daya tahan plastik. Nah, phthalate ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia, seperti dapat memicu iritasi pada kulit, kemudian endometriosis pada wanita, dan kanker kulit. Oleh karena itu, akan sangat berbahaya jika phthalate berada dalam formulasi sediaan lipstik. Bahan yang ketiga yaitu timbal. Timbal adalah logam berat yang dapat membahayakan kesehatan manusia seperti organ dan sistem saraf. Nah, organ-organ yang dapat dipengaruhi oleh timbal yaitu seperti ginjal dan tulang. Phthalate jika terdapat pada sediaan lipstik dapat berpotensi terserap pada kulit bibir sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia. Bahan yang keempat yaitu kadmium. Kadmium ini merupakan logam berat yang sangat beracun dan bersifat karsinogenik. Keracunan kadmium dapat menyebabkan gangguan abdominal, sianosis, bronkus, dan shock. Kemudian yang kelima yaitu bahan pewarna merah K3 dan K10. Nah, bahan pewarna merah ini dapat membahayakan kesehatan manusia karena bersifat karsinogenik. Bahan pewarna merah K3 dan K10 banyak disalahgunakan pada sediaan lipstik ataupun sediaan dekoratif lainnya. Oleh karena itu, banyak peneliti yang ingin menganalisis adanya kandungan bahan pewarna merah K3 dan K10 pada sediaan lipstik. Itulah tadi terkait bahan-bahan yang dilarang pada sediaan lipstik. Yang saya jelaskan hanya beberapa saja, tetapi masih banyak bahan-bahan yang dilarang yang diatur dalam peraturan BPOM. Analisis kimia farmasi terhadap lipstik dapat dilakukan untuk mendeteksi kandungan bahan berbahaya. Dalam penelitian di samping disajikan analisis kandungan timbal pada lipstik di daerah Surakarta. Sebagai salah satu produk kosmetika, lipstik harus aman dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang melebihi batas yang ditetapkan. Salah satu logam berat yang dapat ditemukan pada lipstik yaitu timbal. Lipstik dapat terkontaminasi timbal karena bahan dasar yang digunakan secara alami mengandung timbal atau produk tercemar selama proses produksi. Bahan dasar lipstik yang secara alami mengandung timbal adalah biwax,
dan bahan pewarna seperti iron oxide yang mengandung timbal hingga 10 ppm. Dari segi produksi, kontaminasi timbal pada lipstik mungkin berasal dari peralatan yang digunakan, yang dilapisi cat yang mengandung timbal. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM tahun 2011 tentang analisis kosmetika, kadar timbal pada kosmetik dapat diukur dengan metode digesti basah menggunakan asam nitrat pekat, serta penentuan kadar dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Batas aman cemaran logam berat timbal pada kosmetik yang ditetapkan adalah 20 mikrogram per gram sampel, berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 17 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BPOM Tahun 2011 di atas. Prosedur penelitian meliputi pembuatan kurva baku, preparasi sampel, dan penetapan kadar. Pembuatan kurva baku meliputi pembuatan baku induk 10 ppm dan baku seri 0,3, 0,4, 0,8, dan 1 ppm yang diukur absorbansinya dengan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Preparasi sampel dilakukan pada 6 sampel berbeda dengan metode digesti basah menggunakan asam nitrat pekat. Penetapan kadar dilakukan dengan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Lalu disubstitusi pada persamaan regresi linier baku seri hingga diperoleh besarnya konsentrasi tiap sampel. Konsentrasi yang diperoleh disubstitusikan pada rumus yang ditetapkan menurut Peraturan Kepala BPOM tadi untuk memperoleh besarnya kadar. Berikut rumus yang digunakan. Dan berikut kurva kalibrasi baku yang diperoleh dengan persamaan regresi linear Y sama dengan 0,0117X kurang 0,0003 dan R pangkat 2 sama dengan 0,9975 yang menunjukkan bahwa kurva memiliki linearitas yang baik. Berikut adalah diagram dan tabel yang menyatakan kadar timbal pada ke-6 sampel lipstik yang dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian, ke-6 merek lipstik tidak mengandung timbal melebihi batas aman, sehingga aman untuk digunakan. Namun penggunaan yang berlebihan tidak disarankan karena sifat logam berat yang sulit didegradasi oleh tubuh, dan apabila terakumulasi dalam tubuh dapat menimbulkan dampak negatif, seperti mempengaruhi metabolisme tubuh. Efek toksik timbal pun dapat menghambat pembentukan hemoglobin, kerusakan pada sistem syaraf, sistem urinaria, sistem reproduksi, sistem endokrin, serta pada ginjal. Kesimpulannya, ke-6 sampel lipstik yang dianalisis memiliki kandungan timbal dalam batas aman, sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 17 Tahun 2014. Sekian video pemaparan kelompok kami tentang analisis lipstik. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat.